Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipertemukan di majelis ilmu, dipertemukan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, bait min buyutillah, masjid yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu di tempat ini, mudah-mudahan pada waktunya dipertemukan oleh Allah di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam tema persiapan hidup sesudah mati. Bulan lalu kita membahas tentang bahagia menggapai husnul khatimah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan tema berikutnya, giat meraih husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, taufik untuk kita bisa melaksanakan apa yang baik dan segera bisa meninggalkan apa yang salah. Mudah-mudahan akhir perjalanan hidup kita meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akan melanjutkan kepada tema tentang giat meraih husnul khatimah, saya ingin mengajak kita untuk sejenak mereview kembali apa yang sudah kita bahas pada 1 bulan yang lalu. Jamaah rahimakumullah, kita di bulan yang lalu
Mudah-mudahan semua kita masih ingat. Kita awali dengan membacakan satu sabda dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan di ujung daripada sabda Rasul ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Kita akrab dengan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Rasul juga bersabda, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Dan sesungguhnya hanyalah amal itu tergantung pada niat, pada akhirnya. Ada dua yang baik ada pada diri kita ketika kita mengingat hadis ini. Yang pertama, apa yang disebut dengan roja. Roja adalah penuh harap. Walaupun mungkin ada di antara kita yang memiliki masa lalu penuh dengan kegelapan, masa lalu penuh dengan dosa dan kemaksiatan, kita orang beriman ketika membaca bahwa sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya, kita memiliki dan hendaknya memiliki dan seharusnya memiliki apa yang disebut dengan roja. Penuh harap. Penuh harap kepada Allah walaupun masa lalu gelap, moga-moga di akhir perjalanan menghadap Allah dalam keadaan baik. Kita masih ingat seorang pembunuh yang sampai genap 100 seolah tak lagi ada peluang untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah, tapi nyatanya dia bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Walaupun sudah 100 dia bunuh, 100 orang dia bunuh, ternyata pada akhirnya dia pun mendapatkan rahmat dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau membaca innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya, bangkitlah semangat kita untuk optimis dengan perjuangan bagaimana di akhir perjalanan ini, setelah pensiun ini, hidup kita akan lebih baik. Sedangkan bagi mereka yang alhamdulillah dari sejak kecil baik, menjalani hidup disiplin dengan nilai-nilai Islam, bahkan rajin datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ya. Seberapapun amal yang sudah kita lakukan, sebanyak apapun sedekah yang telah kita keluarkan, kita tetap tidak boleh lengah, kita tetap harus waspada. Karena jangan-jangan justru di ujung perjalanan hidup kita ada masalah. Maka yang harus ditumbuhkan adalah khauf, rasa takut. Takut-takut kalau perjalanan hidup kita justru berakhir dalam ketidakbaikan. Nah, khauf di sini
menjadikan seseorang tidak sombong karena amal kebaikannya sudah banyak. Khauf di sini menjadikan seseorang untuk berusaha istiqomah di atas kebaikan walaupun kebaikannya sudah banyak. Roja membuat seseorang tidak berputus asa atas masa lalunya yang tidak baik. Dia bangkit untuk menatap masa depan yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah, apalagi kalau kemarin kita sudah membaca hadis ini. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba atau pada hambanya, maka Allah akan ista'malahu, Allah akan memanfaatkannya. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah akan memanfaatkannya itu? Maksudnya gimana nih? Allah akan memanfaatkannya ini. Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah akan memberikan taufik kepadanya. Taufik itu, Pak. Di sini ada Pak Taufik. Ada Bu Taufik. Insyaallah. Taufik itu adalah kalau kita tahu ini yang benar, maka kita bangkit semangat untuk melakukan yang benar itu. Itu namanya dia mendapatkan taufik. Kalau kita tahu ini yang salah, lalu kemudian kita bangkit untuk meninggalkan yang salah itu namanya orang mendapatkan taufik. Cuman yang di sini yang dapat Pak Taufik cuman Bu Taufik. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan taufik dari Allah SWT. Nah, yang dimaksud dengan Allah memanfaatkannya itu adalah Allah memberikan dia taufik untuk melakukan amal saleh qabla mautihi, sebelum ia meninggal. Jadi sebelum dia meninggal, walau masa lalunya buruk, tapi kemudian sebelum meninggal Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh, itulah satu kebahagiaan. Karena dia mendapatkan apa yang disebut dengan husnul khatimah. Maka di pertemuan yang lalu kami mengajak kepada jamaah untuk sering-sering membaca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan hafal semuanya dan insyaallah hafal ya Tuhan kami. Janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Alhamdulillah udah rajin hadir di majelis ilmu, sudah rajin sholat berjamaah di masjid bagi bapak-bapak, rajin mengaji, disiplin, ya, menutup aurat. Mudah-mudahan Allah tidak sesatkan kembali. Nah, itu yang kita harap dan mudah-mudahan itu bisa dipertahankan sampai akhir hayat kita. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Ya. Rahmat itu penting, Pak. Sampai founding father kita, pendiri negeri ini dengan amat sangat sadar, ya. Kemudian membubuhkan untaian kata dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyebut dengan rahmat Allah. Rahmat itu
kata kunci yang sangat penting ya. Kita mohon kepada Allah, wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan ini tidak ditentukan berapa jumlahnya, kapan harus dibaca. Ini artinya kapanpun, dimanapun. Yang jelas tidak di WC, tidak ya di kita baca ini. Jumlahnya juga tidak ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain juga menyebutkan, Inna quluba bani Adama kullaha baina asbaini. Sesungguhnya hati-hati keturunan anak Adam berada di atas atau di dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala laksana satu hati. Allah lah yusarrifuhu haitsu yasha. Allah yang membolak-balikkan hati. Karena itu sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doa yang diucapkan oleh Nabi? Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Tetapkanlah, mungkin tepat bahasanya, tetapkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Kita berdoa. Mungkin Bapak Ibu yang agak akrab yang ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Penting Pak. Lagi dagang bawa agama. Ya. Hidup di tengah masyarakat bawa agama. Jangan enggak bawa agama Pak. Ya. Apa Pak? Politik bawa agama. Nah, setuju. Politik bawa agama, jangan ditanggalkan agamanya. Termasuk pilkada berarti. Ya, termasuk pilkada bawa agama, jangan ditanggalkan. Jangan ditanggalkan. Kalau ditanggalkan nanti kita meninggal saat menanggalkan agama, ya tidak wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Lagi di kantor, duduk di meja bekerja, ya bawa agama. Ya, dalam 24 jam ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Wahidat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama. Insyaallah siap mengamalkan ya. Insyaallah Pak. Ya. Kita ini mau cari apa lagi ya? Sudah usia begini ya. Udah mau maghrib. Ya, harus banyak-banyak mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ujung hayat kita nih loh. Kita nggak tahu nih soalnya nih. Kita nggak tahu ujung hayat kita ini gimana. Kita sering berdoa sama Allah. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nah, kita sering berdoa. Insyaallah materinya kan sudah di-share ya. Sudah di-share dan silakan dimanfaatkan. Ya. Yang kedua, alasan kenapa kita harus berbahagia, meraih husnul khotimah, karena mendapatkan kabar gembira. Dari siapa? Allah memberikan kabar gembira melalui malaikat untuk menghampiri kita dan memberikan kabar gembira. Tapi kabar gembiranya itu bagi orang yang
teguh Pak dalam hidupnya. Teguh apa? Dia sekali menyatakan Rabbunallah, Rabbku, Tuhanku adalah Allah. Dia enggak berpaling lagi sudah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah di atas pernyataan Rabbunallah. Nah, ini perlu ada perenungan. Kita ini berpegang teguh kepada Rabbunallah enggak? Rabbku Allah. Jangan-jangan hari ini Tuhannya sudah jabatan. Jangan-jangan hari ini Tuhannya sudah harta. Jangan-jangan hari ini Tuhannya sudah cucu. Nah, cucu penting. Jangan-jangan Tuhannya sudah jadi cucu. Nah, cucu jadi Tuhan. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan Tuhannya apa lagi Pak? Bola. Iya, bola. Boleh juga tuh. Jangan-jangan Tuhannya bola nih. Itu. Jadi Rabbunallah summastaqamu. Tuhanku adalah Allah dan istiqomah di atas itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu dibaca pagi hari berapa kali? 3 kali, sore 3 kali. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam agamaku, dan Rasulullah Nabi Muhammad nabiku. Nah, orang yang istiqomah itu sampai di akhir hayatnya, Masya Allah. Di sini disebutkan, Innalladzina qalu Rabbunallahu summastaqamu. Nah, kalau begitu orangnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang Pak. Malaikat akan datang menghampiri. Ini terutama nanti malaikat akan datang menghampiri saat sakaratul maut nih. Apa dia bilang? Allah takhafu. Jangan takut. Wala tahzanu. Jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah karena kamu akan memperoleh surga. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Allati kuntum tu'adun. Yang surga itu telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, di saat kita sakaratul maut, ya, malaikat akan menghampiri kita dan mengatakan kepada kita, Allah takhafu, wa la tahzanu, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Karena nanti ada malaikat datang lagi Pak menghardik. Tapi itu semuanya harus kita tempuh, itu semuanya harus kita usahakan dengan kita menyatakan Rabbunallah summastaqamu. Rabbku adalah Allah dan kemudian dia istiqomah di atas pernyataannya itu. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bahagia? Bahagia karena akan segera bertemu dengan Allah. Penting nih Pak. Ini kemarin belum saya sampaikan nih. Tambahin nih. Yang ini kemarin belum sempat tersampaikan ya. Saya tambahkan ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kita coba dengarkan ini sabda Nabi ini. Man ahabba liqa Allahi ahabba liqa'ahu.
Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Tapi sebaliknya, waman kariha liqa Allahi, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu. Allah pun kagak suka Pak bertemu sama kita. Kalau kita kagak suka bertemu dengan Allah. Gitu. Pertanyaannya ya. Kita ini termasuk yang suka bertemu sama Allah enggak ya? Mudah-mudahan ya. Siap segera bertemu dengan Allah. Siap kagak nih? Tuh kan. Baik. Nah, Ibunda Aisyah, Pak, ketika Rasul menyampaikan ini, Ibunda Aisyah mendengar, fakultu, maka aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akarahiyatul mauti. Itu pertanyaannya Ibunda Aisyah tuh. Apakah yang dimaksud adalah benci terhadap kematian? Itu. Akarahiyatul mauti. Kalau soalnya benci terhadap kematian, fakulna nakrahul mauta. Kita semuanya kayaknya benci kepada kematian. Ada yang milih besok meninggal duluan atau tahun depan meninggal, Pak? Milihnya yang mana nih? Milihnya nih? Pilihan sulit ya. Kadang-kadang itu kita perlu ya Pak ya. Bapak Ibu ya perlu koreksi ya. Ya Allah ya. Kenapa orang yang berjihad di medan perang tuh ya. Di jalan Allah itu. Para sahabat Nabi itu. Kok yang dirindukan adalah mendapatkan syahid di medan perang. Gitu. Rindu sekali untuk gugur sebagai syahid. Kayaknya gitu, enggak ada takut gitu. Sementara kita ini kalau disuruh milihnya mati nanti apa besok? Sudah ada pilihan nanti sama besok aja kagak mau milih no. Kalau masih ada yang 1000 tahun lagi kenapa yang. Nah, sebenarnya bukan takut matinya kelihatannya. Takut konsekuensi di balik kematian. Kalau mati itu justru akan bertemu dengan surga. Kelihatannya semangat tuh. Tapi kayaknya nih. Kalau tidak dengan rahmat dan ampunan Allah nih. Kayaknya nih. Kita ngitung-ngitung diri. Kayaknya pantasnya surga apa neraka ya? Surga apa neraka nih? Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan. Baik. Bapak dan saudara, faqala Rasul menjawab, laisa kadzalik. Bukan begitu maksudnya. Enggak gitu maksudnya. Ya, walakin akan tetapi maksudnya al-mu'minu, orang beriman itu idza busyira, apabila dikabar gembirakan kepadanya, diberinya kabar gembira birahmatillahi,
dengan rahmat Allah wa ridwanihi dan dengan keridhaannya wa jannatihi dan dengan surganya ahabba liqa Allahi maka dia senang bertemu dengan Allah. Kalau dikabarkan kepada orang beriman 3 Pak. 1 rahmatnya, 2 keridhaannya, 3 surganya. Pengen segera bertemu dengan Allah. Senang bertemu dengan Allah. Sebaliknya wa inna kafira dan sesungguhnya orang kafir itu idza busyira apabila dikabarkan kepadanya bi'adzabillahi dengan azab Allah wa sukhtihi dan dengan kemurkaan Allah karihalika Allahi dia enggak senang berjumpa dengan Allah wa karihallahu liqa'ahu dan Allah pun tidak senang berjumpa dengannya. Kira-kira kita masuk bagian yang mana nih ya? Yang al-mu'minu atau kafiru? Insyaallah. Mudah-mudahan termasuk yang al-mu'minu ya. Amin insyaallah. Nah, inilah Pak, kenapa kita ini harus berbahagia ketika meraih husnul khatimah. Oke, sekarang masalahnya gini. Lalu gimana menggapai husnul khatimah itu? Disinilah materi kiat menggapai husnul khatimah. Kalau belum selesai ya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tapi coba kita selesaikan sekarang. Ya. Ini baru mau mulai nih Pak. Dari mukaddimah. Tadi mereview tadi. Ya, baru mau mulai nih insya Allah. Kemarin saya juga diajak liburan 2 hari sama FKUI angkatan 90. Jadi kebanyakan dokter-dokter spesialis pengen ngaji 2 hari. Tanya sama saya temanya apa? Temanya menuju husnul khatimah. Masya Allah saya lihat pada serius gitu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan keseriusan, kesungguhannya itu diberikan taufik oleh Allah untuk lebih baik ke depan dan meraih husnul khatimah. Gitu. Dan kelihatannya bapak-bapak, ibu-ibu di sini juga masya Allah nih, serius-serius ini. Karena kata orang Betawi apa? Udah bau tanah katanya gitu. Kata orang Betawi tuh, udah bau tanah katanya gitu. Masa udah bau tanah juga nggak serius gitu. Insya Allah Bapak ya. Baik, kita mohon sama Allah. Ini Pak yang pertama. Saya dahulukan yang kedua dulu boleh? Bapak-bapak, ini agak panjang, khawatir saya nanti nggak cukup waktu. Ini yang kedua dulu. Yang kedua yang mungkin Bapak sudah lebih akrab. Bapak Ibu sudah lebih akrab. Jadi ketika kita merindukan meraih husnul khatimah, maka salah satu kiatnya adalah kita melaksanakan wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat ini hampir di setiap mimbar khutbah Jumat disampaikan.
Bahkan di majelis-majelis ilmu, muqaddimah, kajian seringkali diawali dengan membaca ayat ini. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wasiat 1, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini wasiat yang pertama, Pak. Wasiat yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini 2 wasiat. Seringkali yang kita perhatikan wasiat yang pertama. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sepertinya akrab di kita. Kita ini harus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan sampai pada tingkatan kita benar-benar bertakwa. Ada pesan kedua. Karena pesan pertama seringkali diungkapkan di mimbar ya. Khutbah Jumat, saya masuk yang kedua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Pak, Bu, kalau ditanya nih, kira-kira Pak, kalau sebulan lagi kita meninggal nih, sebulan lagi kita wafat, kira-kira mati dalam keadaan Islam apa enggak? Insya Allah. Sementara ada pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Bapak dan Ibu, penjelasan sederhananya begini. Ada di antara kita yang mati. Kapan kita akan dijemput kematian? Di mana kita akan dijemput oleh kematian? Ada yang tahu? Ada yang tahu kapan dan di mana kita akan dijemput oleh kematian? Tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan dan di mana kita akan dijemput oleh kematian. Mohon maaf Pak, ada enggak peluang orang dijemput oleh kematian lagi sujud sholat subuh di rakaat terakhir di Masjid Al-Ikhwan Meruya? Ada kemungkinan itu? Kalau itu ada kemungkinan, mudah-mudahan satu di antaranya kita. Insya Allah. Ya Allah, karena salah satu tanda husnul khotimah mati dalam keadaan beramal soleh. Lagi sholat, sujud, nggak bangun lagi. Dalam ada lagi taklim. Kemarin jamaah umroh keluar dari Masjid Nabawi. Saya udah ceritakan kan? Mau sholat maghrib, badannya agak berat sebenarnya. Tapi karena disiplin dia sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, orangnya bukan ustadz, orangnya bukan orang yang seperti nampak betul sebagai orang yang ahli agama. Dia adalah seorang saudagar, tapi Masya Allah mudahnya dia mengeluarkan harta dari kantongnya.
Tidak terlalu banyak bicara. Begitu hijrah, Masya Allah, disiplin sholat berjamaahnya di masjid. Istrinya pun juga memberikan semangat. Walaupun dalam kondisi agak berat, istrinya ngasih semangat. Berangkatlah dia. Karena jalannya agak berat, agak terlambat ke Masjid Nabawinya, akhirnya dia sholat di bawah payung, di pelataran. Begitu sujud di rakaat terakhir, Pak, nggak bangun lagi, meninggal. Lagi sujud, sholat di Masjid Nabawi. Oke. Tapi ada nggak kemungkinan meninggal lagi mengendarai kendaraan, Pak? Ada kemungkinan meninggal lagi kerja di kantor? Ada kemungkinan meninggal ketika di TPS? Enggak, saya tanya faktanya ini ada apa kagak? Ada meninggal lagi di TPS ada? Ada kan? Iya, iya. Ada yang meninggal ketika di kamar mandi? Oke, di tempat tidur banyak. Maka oleh karena itu, karena ada pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka dimanapun kita berada, entah mengendarai kendaraan di jalan, entah pada saat kita kerja di kantor, entah pada saat kita berdagang di pasar, atau kita sedang mau tidur, atau kita sedang di kamar mandi, bahkan kita di TPS sekalipun, jangan pernah meninggalkan Islam. Jangan pernah meninggalkan Islam. Ini mancing-mancing nih. Kita ngaji, kagak ngomongin politik nih. Baik. Jadi harus menghadirkan Islam dalam seluruh kehidupan. Itu harus dihadirkan Islam. Dan kalau menghadirkan Islam itu, Bapak, ya, kita ini harus berusaha, ya, untuk mengedepankan pertimbangan akidah. Pertimbangan akidah. Pertimbangan akidah. Saya pernah jelaskan di sini. Penghuni neraka itu ada 2? Belumkah? Sudah kali. Dahsyatnya neraka dan profil penghuninya sudah? Belum? Mizan? Oke, kalau belum saya sebutin. Izin dulu saya. Dikit boleh dikit lagi Pak, 2 menit, 3 menit ya. Penghuni neraka itu Bapak Ibu ada 2. Ada penghuni neraka permanen. Ada penghuni neraka ada penghuni neraka permanen, ada penghuni neraka sementara. Ya. Siapa penghuni neraka permanen? Penghuni neraka permanen adalah mereka yang pulang menghadap Allah dalam posisi imannya padam. Imannya sudah padam. Penghuni neraka permanen adalah mereka yang pulang menghadap Allah membawa iman walau dosanya banyak. Tapi dosa yang dilakukan tidak sampai menggugurkan imannya. Nah, sekarang yang bisa memadamkan iman itu apa? Saya sebutkan cepet-cepetan saja. 1. Syirik besar. Orang yang pulang menghadap Allah membawa dosa namanya syirik besar. Syirik itu ada 2 Pak, ada syirik besar, ada syirik kecil. 2.
Orang yang pulang menghadap Allah membawa dosa yang namanya kufur besar. Kufur itu ada dua, kufur besar, kufur kecil. 3, orang yang pulang menghadap Allah dengan membawa dosa nifak keyakinan. Orangnya munafik tapi yang nifaknya keyakinan, bukan nifak amali, nifak perbuatan. Yang keempat, dia yang pulang menghadap Allah dalam keadaan murtad. 4 nih Pak. 4. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau Bapak melihat seseorang, melihat dosa, itu harus dilihat. Ini dosanya itu tingkatannya apa. Maka yang namanya manusia, siapa di antara kita yang gak punya dosa? Ada di antara kita yang gak punya dosa? Ada? Ibu-ibu angkat tangan yang gak punya dosa? Ada? Ibu-ibu angkat tangan yang gak punya dosa? Kalau ada yang berani angkat tangan gak punya dosa, saya pastikan di sini itu dosa tersendiri. Karena pasti bohong. Pasti bohong. Maka oleh karena itu, yang tidak boleh ada pada kita adalah ya, skala prioritasnya dosa-dosa yang menyebabkan menjadi penghuni neraka permanen, dan itu dosa yang memadamkan iman, membatalkan Islam kita. Jelas ini? Jelas. Jadi kalau Bapak gitu, besok Bapak mau memilih Pak RT gitu ya. Pak RT gitu, dilihat Pak. Kriterianya itu dilihat. Gitu. Kira-kira ada kekufuran enggak padanya? Ada kesyirikan enggak padanya? Ada nifak keyakinan enggak padanya? Terus satunya, wah dia dosanya banyak juga nih. Tapi kayaknya enggak ada yang empat-empatnya. Nah, berlakulah di situ namanya akhafu dararain. Mencari yang lebih sedikit jeleknya daripada yang banyak. Wallahu a'lam, kita ngaji Pak. Jangan mancing-mancing itu nih. Gitu. Ini judulnya milih RT kan gitu. Jangan sampai salah nih. Itu kira-kira. Baik, saya kira waktunya udah siang Pak. Makasih. Makasih, enggak.